Pertama kali tahu sindrom ini itu pas 2017, itu ke Malaysia bareng sama paman, disusul sama mama. Waktu itu kita langsung cek ke dokter, terus itu dikasih tahu namanya Treasure Collins Syndrome. Cuman habis itu pas tahu sih ya reaksinya biasa aja sih, karena dulu udah ngerasa berbeda, jadi tidak memberikan beban atau dampak apapun sih untuk kedepannya sampai sekarang pun. Mulai kerasa beda itu pas pindah ke Jakarta, semuanya terasa berubah mendadak. Kayak mulai sadar bahwa oh iya aku berbeda nih, punya mata yang berbeda, visi yang berbeda. Jadi semua kelihatan nyata aja pas hari pertama karena di-treat cukup berbeda sih. Nggak kayak sekolah sebelumnya sebelum pindah ke ibu kota. Kalau untuk surgery sih sebenarnya dari dulu sih udah kepikirannya, udah pengen gitu. Cuman setelah tanya lagi ke kepercayaan saya sendiri itu sebaiknya sih jangan, karena takutnya nanti bisa berdampak ke otak, terus kayak hal-hal lain yang bisa beresiko lebih tinggi yang mungkin bisa bikin saya lebih buruk sih. Cuma kalau untuk telinga sih karena cuma punya satu telinga, jadi tetap harus pakai alat pendengar untuk bisa lebih mendengar jelas. Mau ngelakuin aktivitas yang lagi dipengen dilakuin itu kayak nggak bisa. Kalau mau berenang gitu kan biasa itu harus ajak keluarga dulu, karena ngerasa lebih nyaman bareng sama keluarga, karena titik pendengaran saya itu sampai mana mereka udah tahu. Jadi dibandingkan bareng sama teman, karena kalau bareng teman biasanya lebih banyak ngobrol, terus itu menyusahkan untuk melepaskan alat pendengar gitu. Dan dampaknya sih banyak ya. Mungkin kalau salah satunya bisa dilihat deh sekarang nih, dari kecil sampai sekarang tuh nggak pernah berubah style rambutnya, selalu panjang dan selalu menutupi telinga, karena itu emang dari keluarga juga pengennya kalau bisa ditutup telinganya. Jadi makanya kayak banyak orang yang selalu ngira kayak oh ini cewek ya gitu. Jadi pas pindah ke Jakarta itu sempat 2 kali pindah sekolah. Di sekolah pertama itu sebenarnya sih bisa dibilang paling banyak hal-hal yang trauma mungkin. Kayak misalkan baru 2 minggu pertama di sekolah itu karena pertama kali dibeliin alat pendengar gitu, bentuknya tuh kayak emang kayak handphone gitu. Cuman emang karena di sekolah juga nggak boleh bawa handphone, jadi kayak orang-orang pada ngiranya itu aku bawa handphone gitu. Terus di report ke teachernya, habis itu langsung diambil si alat pendengarnya. Habis itu besoknya orang tua harus datang ke sekolah buat ngomong gitu. Dibilang trauma sih, traumanya karena beberapa orang yang mungkin nge-treat saya cukup berbeda, yang disuruh-suruh. Sampai juga ada kejadian yang kayak namanya diganti, itu sampai beberapa tahun gitu. Cuman kalau untuk itu sebenarnya saya pribadi ngerasa kayak fine-fine aja. Mungkin kalau buat saya harus kali ya, karena biar bisa tetap bersosialisasi sama orang lain, kayak tetap punya teman gitu. Kalau ditanya momen yang paling masih diingat sampai sekarang, kalau itu tuh ada salah satu teman yang ngomong ke saya, itu saya nggak tahu bercanda atau bukan, cuman dia ngomong itu kayak oh ya mata lo kayak lilin meleleh. Kalau ngomong sih pernah kepikiran waktu itu sekali, karena emang udah ngerasa udah berat banget dan nggak bisa ditahan lagi. Jadi waktu itu ngomong sama kakak juga, jadi kayak diceritain gitu, dan akhirnya mereka yang ngasih pengertian kayak harusnya dilawan segala macam, cuman ya udah sih dijalanin doang sih jadinya. Karena beberapa kejadian itu cukup takut untuk masuk ke sekolah baru, karena tahu bakal ada kejadian yang sama lagi. Dan ternyata pas pindah sekolah baru ya iya sama, tapi itu cuman ya udah beberapa bulan doang. Dan gak semua orang kayak gitu sih, kayak banyak kan mereka juga care gitu, dan mereka juga nge-treat saya sebagai teman mereka sendiri sih, jadi gak dibedain gitu. Actually, I met him when I entered the school, in the high school. It's kind of funny actually, because like I was like sneaking into the class, and then the first person that I saw in the class, actually it was Calvin at that time. I was like, I'm kind of like shocked. Just be honest that that's the first time that I saw a person with that kind of syndrome. But yeah, I don't mind it really. And then yeah, he's a good person. Like even sometimes he's such a clingy boy, and then he willing to help his friend. But back then he always like thinking about other people first instead of himself. Coba Upin, enak aja.
Kalau untuk stranger bisa dibilang lebih jahat sih karena mungkin mereka nggak tahu saya, cuman saya ngerasa kalau misalkan kayak udah pergi keluar sendiri itu cukup mengerikan, dan mereka normalnya akan kayak staring gitu dari atas sampai bawah, atau kayak nunjuk-nunjuk terus ketawa-ketawa gitu dari jauh, atau mungkin kalau misalnya mereka sama temennya, mereka tuh bisa kayak udah ketawain sambil nunjuk gitu. Itu kado dari anak mami ya yang tercinta ya. Dibilang mempengaruhi sih ya pasti iya, karena mungkin yang paling menakutkan itu dulu kalau misalkan selalu datang ke sekolah sih. Dari situ jadi terbiasa untuk kayak kalau ada apa-apa biasa di keep sendiri gitu. Kalau saya pribadi sih ngerasa emang semua orang juga manusia sih, bukan berarti mereka harus dibedakan gitu, karena ya kalau mereka dibedakan buat apa mereka dilahirkan di dunia ini sih. Kenapa memilih untuk di luar negeri ya mungkin lebih nyaman karena semua orang nggak pusing mikirin orang, terus kayak ngeliatin orang dari atas sampai bawah terus cuma buat diketawain doang gitu. Waktu itu sempet mikirnya kayak oh mungkin ini salah satunya jalan kayak bisa memulai hidup baru, cuman traumanya masih ke bawah sih waktu pindah ke Malaysia. Jadi pertama kali waktu pindah ke Malaysia itu semuanya tuh baik-baik aja sih, nggak semua di luar pikiran yang saya bayangkan, yang dikira kayak oh bakal dijauhin dan nggak bakal dideketin lagi, tapi ternyata semua mereka baik sih, kayak mau berteman gitu. Mungkin karena dari dulu udah takut bersosialisasi sama orang dan memulai untuk kayak make a friend sama orang lain itu, kebanyakan mereka semua sih yang memulai kayak untuk kayak ngajak kayak nanyain nama gitu segala macam, karena mungkin saking takutnya ketemu orang baru sih. Jadi kalau hobi itu dimulai dari kecil ya sebenarnya udah nyanyi sih, udah nyanyi, terus kebetulan satu keluarga tuh suka nyanyi semua, jadi sempet kayak perform juga di beberapa panggung gitu. Abis itu nyanyinya udah gak dilanjutin lagi sih. Jadi sekarang lebih fokus kayak video editing, graphic design. Sampai sejauh ini sih selalu enjoy sih untuk video editing ya, meskipun cukup berat tapi sebenarnya bisa nge-explore gitu kayak konsep apa nih yang bisa dicoba buat video ini. Dan kalau untuk belajar sih selalu belajar sendiri sih, jarang kayak buka dari Google atau YouTube. Biasa selalu kayak nyobain diklik ini itu buat cari tahu caranya gimana, terus diulang-ulang gitu sih biasanya. Hello, welcome to the Nightbox Show. Finally, this is our first episode and we're gonna talk about music as our theme today. Projectnya sejauh ini short movie gitu, Love and Friends judulnya. Itu waktu itu bareng sama temen sekelas. Kita produce film gitu rame-rame, terus kayak itu juara pertama sih untuk di competition itu. Mungkin orang-orang juga aware ya kalau mereka ini emang berbeda, tapi kayak mereka juga punya kekurangan yang harus lebih perhatikan. Kayak misalkan ini tuh satu-satunya telinga yang saya punya yang harus saya jaga gitu. Jadi saya ngerasa saya harus lebih hati-hati sih biasa kalau mau keluar gitu. Mereka yang berbeda ini bukan berarti mereka nggak bisa ngelakuin apa-apa, tapi mereka juga punya suatu hal yang mereka bisa ngelakuin di luar apa yang orang pikirin gitu sih. Kayak saya sendiri aja nggak menyangka saya bisa fasih di video editing yang mungkin dipikirnya dulu kayak oh nggak bisa apa-apa nih, tapi ternyata ada juga kemampuan yang membuat orang jadi sadar bahwa oh iya saya punya suatu kemampuan yang bisa saya tunjukin instead of bikin kayak dia berbeda gitu. Kalian percaya nggak sih Lili Meleleh ini sudah mampu bertahan sampai saat ini? Mimpi-mimpi buruk itu nyatanya sudah terkubur di lain dimensi. Terima kasih atas sabdamu, si mata serupa Lili Meleleh yang telah membawa saya bersini dalam kegelapan.